Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, hasil buruk didapatkan timnas Indonesia dengan kita menelan kekalahan dengan skor 5-1. Nah, gue ingin menjelaskan gimana peluang kita sekarang ya. Bagaimana peluang kita sekarang ke Piala Dunia. Oke, gini. Peluang ke Piala Dunia belum tertutup. Kita masih ada di peringkat kelima dengan 6 poin. Masih ada di peringkat kelima dengan 6 poin. Peluang belum tertutup, masih ada. Kuncinya menang melawan Bahrain, menang melawan Cina. No discussion. Gak ada cara lain. Menang melawan Bahrain, menang melawan Cina, kita akan mensecure peringkat 3 dan 4. 12 poin harusnya sudah cukup untuk mensecure peringkat 3 dan 4. Dan ini harusnya adalah hal yang mudah. Harusnya adalah hal yang mudah. Sekali lagi, kita jangan merasa lagi inferior dengan level Asia. Kita jangan merasa ekspektasi kita ketinggian. No. Jangan lagi kita bermental seperti itu. Karena kualitas pemain kita sudah mumpuni untuk bersaing di level Asia. Ini ketika kekalahan melawan Australia, banyak sekali netizen yang bilang, karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi, kita menjadi sekecewa ini. Enggak begitu. Kita harusnya kita harusnya secara logis ya, bisa meraih hasil imbang melawan Australia. Itu bisa. Karena kualitas pemain yang kita punya mumpuni untuk melakukan itu. Itu bukan ekspektasi. Itu adalah kenyataannya. Jadi jangan bilang meraih hasil imbang melawan Australia adalah ekspektasi yang ketinggian. Enggak, itu ekspektasi yang wajar. Nah, sekarang melawan Bahrain. Apakah menang melawan Bahrain ekspektasi kita ketinggian? Tidak. Karena kita punya skuad yang 3 kali lebih mewah dibanding Bahrain. Tidak ada alasan untuk kalah melawan Bahrain. Apa? Seri atau kalah itu tidak ada alasan. Lawan Cina juga. Kayak gitu. Kita tuh punya skuad yang sudah lengkap. Gue udah bilang kan, kita tuh udah punya skuad yang lengkap dengan hadirnya Oleh Romeni di depan. Dan Romeni terbukti menghadapi Australia, dia memang jawaban dari PR timnas selama ini, yaitu lini depan. Martin Paes, Emil Audero, kiper. Di belakang sudah ada Itzes, Hilgers, Kevin Dix, Kevin Verdong, banyak gitu ya, Rizky Ridho. Di tengah kita udah punya Tom Haye, Joe Pelupesi. Di depan kita punya Oleh Romeni. Sudah cukup. Enough. Mereka ini adalah pemain-pemain yang punya nilai plus. Ini sudah cukup untuk bisa mengalahkan Bahrain. Pertanyaannya adalah apakah bisa kita mengalahkan Bahrain? Itu pertanyaannya. Melihat permainan melawan Australia kemarin, kalau bermainnya seperti itu lagi melawan Bahrain, kita bisa aja menang. Meskipun mainnya sehancur itu. Kenapa kita bisa menang? Murni karena kualitas pemain. Murni karena kualitas pemain. Kayak gitu. Peluangnya seperti apa? Nah, gini. Kalau kita menang melawan Bahrain, kita kan punya poin yang sama dengan Bahrain. Maka kita akan meninggalkan Bahrain dengan selisih 3 poin. Gitu ya. Kita akan meninggalkan Bahrain dengan selisih 3 poin. Artinya, harusnya kalau kita menang lagi lawan Cina, artinya Bahrain ini sudah pasti ada di bawah kita. Secara posisi ya. Harusnya Bahrain sudah ada di bawah kita. Kemudian menghadapi China, kalau kita menang juga menghadapi China, maka China pun akan ada di bawah kita. Karena China juga punya poin yang sama. Ya kan? China ini punya poin yang sama dengan kita. Gitu ya. Sehingga 2 lawan sudah hampir tersisih. Artinya posisi 4 sudah pasti akan disecure kalau kita menang lawan Bahrain dan Cina. Jadi sekali lagi jangan berkecil hati dengan kekalahan lawan Australia. Kita masih punya peluang. Apalagi kalau menghadapi Jepang, kita bisa mencuri poin, yaitu bisa mensecure lagi.
gitu ya. Tapi kuncinya adalah melawan Bahrain dan Cina, kita harus all out. Ini pertandingan yang super duper penting dua game ini. Karena apa? Bahrain dan Cina, dengan kekalahan kita melawan Australia, maka rival kita di grup ini berpindah dari Australia ke Bahrain dan Cina. Berpindah gitu ya. Kayak gitu. Nah, peluangnya seperti apa? Peluangnya 90% gue bilang. Gue bisa bilang seperti ini ya, 90%. Kenapa gue bisa bilang 90%? Karena murni kualitas pemain. Gue nggak bicara pelatih. Murni kualitas pemain. Kayak gitu ya, murni kualitas pemain. Tapi kalau kita menelan hasil imbang saja menghadapi Bahrain, berarti kan poin kita dengan Bahrain 7 nih, sama ya. Terus kemudian mungkin kita menang lawan Cina 10 poin, itu bisa aja. Asalkan Arab Saudi meraih hasil buruk di pertandingan-pertandingannya. Itu bisa aja. Kalau kita taruhlah mendapatkan hasil yang buruk menghadapi Bahrain, imbang misalkan. Kalau Arab Saudi meraih hasil yang buruk juga, kita masih punya peluang. Kuncinya adalah mengalahkan Cina. Jadi kayak gitu. Tapi problemnya adalah Bahrain dan Cina ini akan ketemu. Jadi salah satu udah pasti akan naik. Mudah-mudahan imbang sih. Kalau imbang, Indonesia punya peluang jauh lebih besar naik ke 3-4. Kayak gitu. Ini tidak menghitung dari Jepang ya. Karena Jepang ya kita anggap selesai lah gitu lah. Kita jangan berekspektasi terlalu tinggi lah melawan Jepang gitu ya. Tapi menghadapi Bahrain dan Cina, kita berhak berekspektasi tinggi. 6 poin harus dikunci. Untuk apa? Untuk menyegel peringkat 3 dan 4. Dan kalau kita bisa meraih peringkat 3 dan 4, maka kans ke Piala Dunia ini menurut gue cukup besar. Kenapa? Karena gini loh, lawan kita di 3-4 itu negara-negara kayak Jordan, negara-negara kayak Irak, mungkin ya, negara-negara kayak siapa lagi? Irak, Qatar mungkinnya yang paling kuat gitu ya. Qatar, UEA, ini kan negara-negara Timur Tengah yang selama ini sering kita hadapi. Menghadapi Irak kita udah 2 kali ketemu, dua-duanya kalah. Tapi kan bukan dengan pemain yang sekarang. Harusnya dengan pemain yang sekarang kita bisa jauh lebih melawan gitu ya. Menghadapi UAE dengan segambreng pemain naturalisasinya gitu ya, harusnya kita punya kesempatan menang yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena segambreng pemain naturalisasinya ini bukan pemain mewah, tapi pemain yang bermain di liga lokalnya. Jadi bukan segambreng pemain mewah. Jadi kita punya kesempatan besar untuk menang juga lawan UAE. Mungkin yang sulit ini menghadapi Qatar ya, karena Qatar sekarang lagi punya mental banget di level seperti ini. Jadi mungkin yang paling berat adalah Qatar. Tetapi gue jujur optimis ya, dengan kalau kita men-secure 3-4 kita bisa lolos ke Piala Dunia. Gitu. Jadi sekali lagi jangan berkecil hati dengan kekalahan ini. Kita masih punya peluang, definitely punya peluang. Yang penting adalah kita bisa men-secure 12 poin di grup ini. Dan kuncinya adalah menang melawan Bahrain dan menang melawan Cina. Menang melawan Bahrain belum cukup, harus menang juga lawan Cina. Nah, mudah-mudahan menghadapi Cina tidak banyak pemain yang cedera atau tidak banyak pemain yang berhalangan. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa 100% kekuatan gitu ya, sehingga bisa lebih jelas kemenangan itu bisa kita dapatkan. Jadi itu soal peluang Indonesia ke Piala Dunia ya. Baik.